Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Untung Prasetyo, kisah yang berjudul Dayat. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang nanti ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah 7 hari kematian Putih ini, sosok arwah penasaran yang diduga telah menghabisi nyawa dari Bang Roger dan juga Bang Komar itu kembali mendatangi Dayat. Malam itu Dayat yang merasa sangat lelah pun tidur lebih awal dari biasanya. Bahkan Dayat tertidur ketika ketiga adiknya masih bermain dan bersenda gurau malam itu. Dayat yang kini direpotkan dengan pekerjaannya itu merasa sangat lelah karena dia juga harus memegang pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Bang Buluk. Setelah kematian Bang Komar yang mengalami sakit aneh itu, tiba-tiba saja Bang Buluk menghilang tanpa berpamitan kepada Dayat dan rekan-rekannya yang lain. Kepergian Bang Buluk yang hanya diketahui oleh Papi itu jelas menimbulkan tanda tanya besar dalam benak Dayat dan juga rekan-rekannya. Entah sekitar pukul 11 malam atau pukul 12 malam, tiba-tiba Dayat terbangun karena merasa suhu udara di rumahnya sangatlah panas. Dengan perut yang keroncongan, Dayat pun bangun dari tidurnya dan melihat keadaan ketiga adiknya yang sudah tertidur dengan sangat pulas malam itu. Ketika Dayat berada di dapur rumahnya dan hendak mengambil nasi yang masih berada di dalam rantang putih dengan corak bunga itu, tiba-tiba saja Dayat mencium bau semerbak bunga melati. Bau semerbak yang sudah tidak asing lagi di hidungnya itu sungguh membuat bulu kuduk Dayat berdiri. Dan dia pun langsung mengurungkan niatnya untuk menyantap nasi putih dan tempe goreng yang ada di meja makannya. Belum sempat Dayat beranjak dari tempatnya berada, dia pun melihat sosok bayangan yang sangat dikenalnya berjalan menuju ke kamar tempat Oji, Ita, dan Mia tertidur. Dari balik hordeng biru yang menjadi penutup antara ruang tamu dan dapur itu, Dayat jelas melihat sosok putih ini berjalan mengambang ke dalam kamar. Emak pulang lagi, ujar Dayat pelan ke arah kamar tempat tidur ibunya itu. Iya Yat, emak kangen adik-adik lu. Emak masih belum tenang Yat, balas sosok arwah putih ini dari dalam kamarnya. Oji, Ita sama Mia sehat mak, alhamdulillah. Dikit-dikit Dayat belajar ngurus mereka, walau masih dibantu sama Mpok Atin sama Mpok Yati juga, balas Dayat dari arah luar kamar. Iya Yat, emak juga tahu. Makasih ya, lu udah bisa gantiin bapak sama emak buat ngurus adik-adik lu. Tapi emak belum bisa balik ke alam emak karena masih ada satu orang yang masih berkeliaran di atas bumi ini, ujar sosok arwah putih ini dengan suara serak seperti sedang menangis. Maafin Dayat ya mak, gara-gara ulah Dayat emak jadi begini, emak jadi disakitin sama teman-teman Dayat, balas Dayat sambil menangis. Sebentar lagi emak tenang di alam sana Yat, karena sebentar lagi emak juga bakal matiin itu temen lu yang satunya, ujar sosok putih ini yang terdengar sangat marah. Maafin Dayat, gak bisa berbuat apa-apa buat emak, balas Dayat dengan rasa kesedihan yang mendalam. Setelah kembali mengucapkan kata maaf kepada ibunya, Dayat merasakan ada hembusan angin yang menerpa tubuhnya. Bersamaan dengan itu, hordeng penutup kamar pun tersibak hingga Dayat dapat melihat ketiga adiknya yang masih tertidur sangat pulas. Bau harum bunga melati pun perlahan menghilang dari indera penciuman Dayat. Lalu dari arah luar rumahnya, Dayat kembali mendengar suara-suara binatang malam yang sempat menghilang dari pendengarannya. Keesokan harinya sebelum memulai aktivitasnya, Dayat pun menyempatkan diri menemui Bu Atin dan Bu Yati. Karena merasa terus saja merepotkan kedua tetangga yang berada paling dekat dengan rumahnya, Dayat pun meminta salah satu dari Bu Atin atau Bu Yati untuk menjaga adik-adiknya selama dia bekerja dengan memberikan uang bulanan sebagai uang lelah kepada mereka.
Selain menjaga adik-adiknya, Dayat juga meminta untuk membuatkan sarapan, makan siang dan makan malam untuk mereka semua. Saya kan sekarang udah kerja beneran, Pok. Jadi saya ada penghasilan tetap. Kalau Pok Atin sama Pok Yati mau, berapa uang bulanannya? Tanya Dayat yang sungguh terlihat sangat dewasa. Karena merasa terharu dengan apa yang telah disampaikan oleh Dayat, akhirnya Bu Atin dan Bu Yati pun sepakat jika mereka hanya meminta dibelanjakan beras dan sayurannya, atau uang untuk berbelanja. Sementara untuk upah menjaga adik-adiknya, kedua tetangga terdekatnya itu menolaknya karena baik Bu Atin maupun Bu Yati sudah menganggap Dayat, Oji, Ita, dan Mia sebagai anak mereka sendiri. Lu beli beras aja Yat, kagak usah mikir yang begitu-begituan. Insya Allah kita berdua ikhlas ngebantu lu buat ngejagain adik-adik lu, ujar Bu Atin yang membuat Dayat terharu mendengarnya. Iya Yat, kalau lu udah kerja bisa dapat uang, kita berdua ikut seneng. Uangnya lu tabung Dayat buat masa depan. Sekarang kita ikhlas kok bantu lu, Ibu Bu Yati menjelaskan. Setelah berbincang-bincang dengan Bu Atin dan Bu Yati, Dayat pun melanjutkan aktivitasnya. Dia langsung berangkat ke rumah tua bekas bangunan Belanda untuk memastikan barang-barang yang akan dikirimnya hari itu. Sesampainya dia di sana, Dayat pun dibuat terkejut dengan kehadiran Bang Buluk yang sudah beberapa hari menghilang. Ada sedikit rasa senang karena Bang Buluk kembali, tapi ada juga amarah di hati Dayat kala itu. Amarah yang sebenarnya terpendam dalam itu selalu mengingatkan dia kepada almarhum ibunya yang mengatakan jika Bang Buluk adalah salah satu dari orang yang juga ikut menghabisi nyawanya. Namun tidak seperti biasanya, kala itu Bang Buluk terlihat acuh tidak acuh kepada Dayat dan terkadang menatap Dayat penuh kebencian. Dayat yang merasakan hal itu pun tidak mau ambil pusing. Dia tetap bekerja seperti biasanya dan pergi meninggalkan Bang Buluk dari markas tempat mereka menerima barang dan mengantarkannya kepada para pelanggan mereka. Seperti biasanya, setelah semua pekerjaan selesai, Dayat pun akan langsung pulang tanpa memikirkan untuk berkumpul dengan teman-temannya. Karena ketika sore datang, Dayat mulai memikirkan ketiga adiknya yang ada di rumahnya. Setelah mengajari Oji dan Ita belajar, Dayat pun langsung mengajak semua adik-adiknya untuk tidur. Suasana yang sunyi sepi pun membuat semua terlelap dengan begitu cepat. Hal sama pun terjadi pada Dayat yang merasa sangat lelah dengan pekerjaannya. Dayat pun tertidur lelap setelah memastikan adik-adiknya sudah terlelap. Tapi kejadian serupa seperti kemarin malam pun terulang kembali. Sekitar pukul 11 malam, Dayat kembali terbangun karena dia merasa suhu di rumahnya begitu panas. Padahal dinding rumah yang ditempati Dayat terdapat banyak lubang dan membuat angin mudah sekali masuk ke dalam rumahnya. Tapi tetap saja tubuh Dayat dibasahi keringat yang membuatnya terpaksa harus terbangun dan keluar dari dalam kamarnya. Dan betapa terkejutnya Dayat ketika dia menyibak hordeng yang menjadi penutup pintu kamarnya. Dia melihat sosok Butini sudah duduk di kursi tempat biasa dia melakukan pekerjaannya. Wajahnya tertunduk. Rok hitam panjang dan baju lengan panjang berwarna coklat dengan corak bunga-bunga membuat Dayat mengira jika ibu masih hidup. Tapi ketika sosok Butini menatap ke arahnya, Dayat pun dibuat tercengang dengan wajah ibunya yang pucat pasi. Bekas luka cakaran dan luka memar di bagian lehernya terlihat sangat jelas di mata Dayat. Yat, tolongin emak Yat. Bantu emak Yat, ujar sosok Butini dengan suara lirih. Iya mak, apa yang bisa Dayat lakuin buat emak? Tanya Dayat dengan penuh keyakinan jika dia dapat memenuhi permintaan ibunya itu. Sebelum 40 hari, emak mau nuntasin semuanya Yat. Biar emak tenang, jawab sosok Butini yang kembali menundukkan wajahnya. Iya mak, Dayat tahu. Tapi apa yang emak mau dari Dayat mak? Dayat pasti lakuin mak, balas Dayat dengan mantap. Emak gak bisa nuntasin dendam emak Yat. Emak gak bisa. Orang itu punya sesuatu yang ngelindungin dirinya. Orang itu punya jimat, ujar sosok arwah Butini menjelaskan. Kalau begitu biar Dayat yang urus soal itu mak. Dayat mau emak tenang di alam emak sekarang. Dayat gak mau emak begini terus, balas Dayat sambil meneteskan air matanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sosok arwah Butini pun perlahan-lahan menghilang dari hadapan Dayat. Dan hal itu sangat membuat Dayat merasa sangat bersedih. Bagaimana tidak, setelah dapat menerima keadaan hidupnya dan mengikhlaskan kepergian ibunya, Dayat terus dihantui rasa bersalah kepada ibunya.
Dayat selalu berpikir, andai dia tidak memberitahukan tempat tinggalnya kepada Bang Buluk serta yang lainnya, mungkin saat itu ibunya masih bersamanya. Tapi takdir berkata lain, Dayat pun harus kehilangan ibunya karena perbuatan keji yang telah dilakukan Bang Buluk, Bang Roger, dan Bang Komar. Sehingga ibunya merasa tidak tenang di alamnya. Mengetahui jika Bang Buluk memiliki jimat yang membuat sosok arwah ibunya tidak dapat mendekati Bang Buluk, Dayat pun mulai menyusun rencana untuk mengambil benda yang belum diketahui bentuknya tersebut. Tapi semuanya tidak semudah seperti yang dipikirkan oleh Dayat. Karena selain memiliki jimat untuk menghindari gangguan dari sosok arwah Butini, Bang Buluk juga dibantu oleh bos besarnya yang biasa dipanggil Papi oleh para bawahannya. Tanpa disadari oleh Dayat, dirinya pun mulai masuk ke sebuah permasalahan besar. Hari itu, Dayat yang baru sampai di rumah bekas bangunan Belanda yang dijadikan markas itu, langsung diminta menemui Papi oleh seorang tangan kanan Papi yang bernama Pak Deyono. Lelaki berusia 40 tahunan itu memang terlihat seperti orang biasa. Tapi entah bagaimana sosok Pak Deyono bisa menjadi tangan kanan Papi dan sangat disegani oleh bawahan-bawahan Papi yang lainnya. Awalnya Dayat mengira jika dirinya akan dibawa ke sebuah rumah mewah tempat dia pernah bertemu dengan Papi. Tapi dugaan Dayat salah besar. Kala itu Dayat dibawa ke sebuah tempat di pinggir laut yang terdapat banyak bangunan besar seperti pergudangan. Memasuki wilayah pergudangan yang terlihat sepi itu, Dayat pun mulai menerka-nerka apa yang akan terjadi selanjutnya. Walaupun Dayat tidak pernah menyangka jika dirinya sedang dalam bahaya, tapi Dayat memang merasa ada gelagat mencurigakan dari Pak Deyono dan dua orang yang bersamanya kala itu. "Umur kamu berapa, Dek?" tanya Pak Deyono yang duduk di samping Dayat di dalam mobil berwarna hitam yang dia tumpangi itu. "Umur saya baru 15 tahun, Pak Dek," jawab Dayat sambil tersenyum ke arah Pak Deyono. "Masih sangat muda sekali. Firasat saya, jika kamu dapat melalui masalah ini, kamu akan menjadi orang yang disegani suatu hari nanti," balas Pak Deyono yang membuat Dayat bertanya-tanya. Dayat yang sebenarnya ingin menanyakan apa yang dimaksud oleh Pak Deyono pun mengurungkan niatnya ketika sosok pria bertubuh kecil itu memalingkan wajahnya dan menatap ke arah jendela mobil sebelah kiri tempatnya duduk kala itu. Dan Dayat pun hanya bisa kembali menerka-nerka apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Memasuki bangunan besar yang terlihat seperti sebuah gudang tua yang sangat sepi itu, Dayat lalu dibawa oleh dua orang yang sebelumnya duduk di balik kemudi mobil yang ditumpanginya itu, serta salah satu temannya yang duduk di sebelahnya. Sementara itu Pak Deyono terlihat berjalan ke arah lain dan meninggalkan Dayat begitu saja. Setelah memasuki bangunan dengan atap yang sangat tinggi itu, Dayat dibawa ke sebuah ruangan yang ternyata di sana sudah terdapat dua orang yang dikenalnya. Sempat merasa terkejut dengan adanya Bang Buluk dan juga bos besarnya, tapi Dayat bersikap biasa dengan senyum yang mengembang di wajahnya. Seolah tidak merasa takut ataupun curiga kepada Bang Buluk dan Papi, Dayat tetap terlihat tenang sambil terus memperhatikan keadaan sekitarnya. Tapi raut wajah Dayat seketika berubah dan terlihat panik ketika pintu di ruangan tempatnya berada tiba-tiba saja ditutup rapat oleh seseorang yang memiliki tubuh tinggi besar. "Benar-benar bocah kemarin sore, tapi sudah sangat merepotkanku," ujar Papi sambil menatap tajam ke arah Dayat. "Saya bisa saja langsung menghabisimu detik ini juga, tapi hal itu akan membuat saya merasa malu seumur hidup saya," imbu Papi yang terlihat sangat marah kepada Dayat. "Maaf, kalau boleh tahu salah saya apa ya?" tanya Dayat dengan ekspresi wajah datarnya dan tidak terlihat takut sedikit pun. "Saya telah kehilangan dua orang yang sangat saya percaya. Dua orang yang menjadi bagian penting dalam bisnis saya, dan semua itu adalah ulah dari makhluk gaib yang menyimpan dendam kepada mereka," jawab Papi yang membuat Dayat terkejut sekaligus merasa bingung. "Lalu salah saya di mana, Pi? Kan bukan saya yang menyebabkan kematian Bang Roger dan Bang Komar, tapi mereka mati karena telah berbuat jahat kepada orang lemah," balas Dayat yang langsung mendapatkan bogem mentah dari Bang Buluk. "Jangan ngoceh di depan bos besar kita, paham lu?" ucap Bang Buluk kepada Dayat yang terlihat sangat murka dengan apa yang baru saja dikatakan olehnya. "Saya tidak menyangka jika orang yang sudah mati masih bisa menghabisi nyawa orang yang masih hidup," ujar sosok Papi melanjutkan pembicaraannya. "Kalau bukan demi orang yang sangat berharga untuk bisnis saya, sebenarnya saya tidak mau berurusan dengan hal-hal gaib. Tapi karena setan yang berwujud ibumu itu telah mengusik ketenanganku,
dan membuat 2 orang kepercayaanku mati, maka aku tidak akan tinggal diam. Imbu sosok Papi dengan wajah murka. Tidak lama setelah itu dari balik pintu tempat Dayat masuk bersama 2 orang yang mengantarnya tadi, muncul sosok Pak Deyono dengan membawa segelas air putih dan langsung memberikan kepada Dayat. Tanpa berani membantah lagi, Dayat pun langsung menuruti perintah Pak Deyono yang langsung memberikan air yang dibawanya kepada Dayat, dan Dayat pun langsung meminumnya hingga habis. Entah apa yang terkandung dalam air yang baru saja diminum oleh Dayat kala itu, tapi tiba-tiba saja tubuh Dayat terasa sangat panas dan terasa sakit di seluruh bagian persendiannya. Setelah rasa sakit dan panas yang dialami Dayat menghilang, Papi pun kembali mengatakan sesuatu yang membuat Dayat kembali terkejut. Saya tidak akan membiarkan kamu mati, bocah. Kamu harus bisa menggantikan 2 orang kepercayaan saya itu, dan tentunya kamu akan mematuhi semua perintahku setelah air itu masuk ke dalam tubuhmu, ujar sosok Papi sambil menjentikan jarinya. Tidak lama setelah itu Dayat kembali merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya. Rasa sakit yang bercampur dengan rasa panas itu membuat Dayat ambruk dan menggeliat di lantai. Ampun Pi, ampun, sakit, ujar Dayat sambil merintih. Bagus, ternyata kamu sudah paham aturan mainnya, balas Papi yang langsung diakhiri dengan kata cukup. Selain Papi mengucapkan kata cukup, perlahan-lahan sakit di tubuh Dayat pun menghilang. Dan rasa panas yang menusuk-nusuk kulitnya pun berangsur-angsur pergi. Sungguh kejadian yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata oleh Dayat kala itu. Nanti malam, kau akan melihat hantu dari ibumu merintih dan menangis karena tidak lagi dapat mendekatimu, bocah, ujar sosok Papi yang langsung pergi meninggalkan Dayat yang perlahan mulai bangkit dan berusaha untuk berdiri kembali. Mampus lo. Sekarang lu udah jadi robotnya Papi. Lu kagak bisa lagi nolak apa yang dia minta. Dan satu hal lagi, emak lu bakalan nangis karena gak bisa nuntasin dendamnya ke gua, ujar Bang Buluk yang juga langsung pergi meninggalkan Dayat. Setelah itu semua terjadi, Dayat pun langsung diantarkan keluar oleh 2 orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Tapi sebelum Dayat keluar dari dalam bangunan besar itu, Pak Deyono pun datang menemuinya dan mengajaknya berbincang sambil terus berjalan. Jangan sampai ada orang yang tahu, apa yang terjadi hari ini bukanlah sebuah kebetulan semata. Kau harus membaca semua yang terjadi di kala sepi, ujar Pak Deyono yang berjalan tepat di samping Dayat. Ingat selalu pesanku tadi, Ibu Pak Dayat yang langsung berbelok ke arah sebelah kiri dan pergi meninggalkan Dayat. Dayat yang menggenggam sesuatu di tangan kirinya pun terus mencerna semua perkataan yang baru saja disampaikan oleh Pak Deyono, karena tidak ingin ada yang mengetahui jika Pak Deyono memberikan sesuatu kepadanya secara sembunyi-sembunyi. Dayat pun dengan cepat memasukkan tangannya ke saku celana hitam berbahan katun yang sedang dipakainya hari itu. Setelah naik turun beberapa kendaraan umum, Dayat pun sampai di jalan yang biasa dilaluinya. Sebuah tempat pembuangan sampah besar sudah terlihat dan langsung menyambut Dayat dengan aroma yang tidak sedap. Tapi karena sudah terbiasa, Dayat pun berjalan dengan santainya hingga dia sampai ke rumahnya. Setelah mengurus semua kebutuhan adik-adiknya, Dayat pun duduk santai di teras rumahnya dengan ditemani segelas kopi cap ayam merak kesukaannya. Dayat pun terdiam melihat langit cerah yang dihiasi bulan dari balik rimbunya pohon-pohon palem besar yang ada di depan rumahnya. Di saat itulah, Dayat yang dari tadi terus memikirkan apa yang disampaikan oleh Pak Deyono, mulai membuka secari kertas yang diberikan oleh Pak Deyono ketika dia menghampiri Dayat yang akan keluar dari bangunan besar itu. Di secari kertas itu, Dayat menyampaikan tulisan berisi sebuah alamat dan nama dari seseorang serta nama dari Pak Deyono. Selain itu, Dayat juga membaca sebuah titisan yang membuat Dayat merasa khawatir dengan dirinya kala itu. Dari Yono, buat Mas Broto, tolong bantu anak ini menghadapi permasalahan yang sedang mengganggunya, ungkap tulisan yang ada di dalam kertas kumal tersebut. Karena merasa dirinya sedang tidak baik-baik saja, malam itu juga Dayat pun hendak pergi ke alamat yang tertera pada tulisan tangan di kertas itu. Dan setelah membicarakannya dengan Oji, Dayat pun langsung berpamitan dan meminta Oji untuk menjaga adik-adiknya malam itu. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh dengan beberapa kali menaiki angkutan umum, Dayat pun sampai di sebuah alamat yang diberikan secara sembunyi-sembunyi oleh Pak Deyono tadi. Dan setelah berkeliling untuk mencari orang yang dimaksud,
Akhirnya Dayat dapat bertemu dengan sosok Pak Broto yang ternyata adalah saudara sepupu dari Pak Yono. Apa yang kamu perbuat sehingga kamu diberi minuman itu, Le? Padahal kamu ini hanya anak kecil yang sedikit pun tidak punya pengetahuan tentang hal-hal gaib, ujar Pak Broto yang merasa heran ketika beliau selesai membaca tulisan tangan yang ditulis oleh Pak Yono. Saya sendiri nggak tahu, Pak De. Saya juga bingung. Mau cerita dari mana? Balas Dayat yang duduk bersila tepat di depan Pak Broto. Coba ceritakan saja semuanya dari awal, Le. Biar Pak De tahu dengan pasti, balas Pak Broto. Walau merasa malu, tapi akhirnya Dayat pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Tentang kematian ibunya pun tidak luput diceritakan Dayat. Hingga kematian Bang Roger dan Bang Komar serta sisa dendam ibunya yang diketahui langsung oleh Dayat melalui arwah Butini yang masih penasaran. Pantas saja orang itu memberimu teluh banyu getih, Le, ujar Pak Broto yang membuat Dayat bingung. Teluh itu apaan, Pak De? Tanya Dayat dengan wajah lugunya. Teluh itu adalah sesuatu yang membuatmu merasakan sakit tanpa sebab, hanya dengan sesuatu yang berupa boneka atau foto seseorang yang memiliki kesaktian dapat menyakitimu walaupun kau tidak memiliki sebuah kesalahan, tegas Pak Broto menjelaskan. Sama kayak santet ya, Pak De? Betul sekali, Le. Tapi ada yang sedikit berbeda dengan teluh yang ada di tubuhmu saat ini, balas Pak Broto. Kau akan merasakan sakit yang luar biasa ketika seseorang membacakan mantranya untuk menghidupkan teluh yang sudah merasuk ke dalam tubuhmu itu, Ibu Pak Broto menjelaskan. Pantesan tadi Bang Buluk bilang ke saya kalau sekarang saya udah jadi robotnya Papi dan saya nggak bisa menolak apa yang diinginkan Papi. Jadi kalau Papi baca mantranya, saya akan kesakitan kayak tadi ya, Pak De, ujar Dayat sambil menghela nafas panjangnya. Kurang lebihnya seperti itu, Le, balas Pak Broto menegaskan. Terus apa saya bisa sembuh, Pak De? Tanya Dayat penuh harap. Bisa, Le, tapi penuh tantangan. Kau harus pergi sejauh mungkin dari tempatmu berada saat ini, jawab Pak Broto yang membuat Dayat tercengang. Karena jika kau masih bisa ditemukan oleh orang-orang itu, kau akan kembali dijadikan bidak catur mereka. Atau mungkin kau akan langsung dihabisinya, Le, karena orang-orang yang bekerja di tempat itu sama sepertimu. Di dalam tubuh mereka sudah ditanami teluh banyu getih, Ibu Pak Broto menjelaskan. Apa Pak Yono juga termasuk, Pak De? Tanya Dayat yang semakin penasaran dengan apa yang sedang terjadi dengan dirinya kala itu. Tidak, Le, tapi Yono sudah kalah janji sehingga dia akan terus menjadi tangan kanan dari orang yang bernama Jamal itu, balas Pak Broto. Jamal? Emang bosnya namanya Jamal, Pak De, bukannya Papi? Tanya Dayat yang semakin penasaran. Papi itu kan panggilannya saja. Nama aslinya setahu saya Jamal. Itu juga saya tahu dari Yono, balas Pak Broto menjelaskan. Suwe bener tuh si Jamal. Udah gila kali itu orang. Pantesan semua anak buahnya pada setia sama dia. Jamal setan, gerutu Dayat dalam hatinya. Saranku, bersikaplah biasa kepada Jamal dan anak buahnya supaya kau mendapatkan perhatiannya hingga kau dapat menarik kepercayaannya. Tinggalkan alamat rumahmu saja, biar aku hubungi orang yang tepat yang bisa membantumu. Sekarang tuliskan alamat rumahmu di sini dan segeralah kau pulang, balas Pak Broto yang disambut senang oleh Dayat. Walau telah mengetahui apa yang sedang dialaminya dan bahaya yang terus mengintainya, tapi Dayat pun selalu bersikap biasa saja. Dia terus bekerja dengan giat tanpa memperdulikan apa yang ada di dalam tubuhnya saat itu. Dayat yang tahu jika dirinya terus diawasi pun merasa biasa saja dan selalu bersikap konyol serta dapat menghibur teman-temannya. 1 minggu telah berlalu dan Dayat pun kembali didatangi arwah ibunya yang malam itu terus menangis di luar rumahnya. Arwah Butini mengatakan jika kini dirinya tidak dapat mendekati Dayat dan juga adik-adiknya karena ada penghalang yang tidak dapat ditembusnya. Yat, Dayat, tolongin emak, Yat, emak mau masuk, ujar sosok arwah Butini yang terus memanggil nama Dayat sambil menangis sedih. Mendengar suara ibunya memanggil, Dayat pun langsung keluar dari dalam rumahnya. Tapi tanpa disadarinya, Oji dan Ita pun ikut menyusulnya dan berdiri di sampingnya. Suara emak ya, Bang?
Tanya Oji sambil terus mengedarkan pandangannya ke sekitar. Iya, balas Dayat singkat. Alhamdulillah, akhirnya emak pulang lagi bang. Udah lama banget emak kagak pulang, sahut Ita dengan lugunya. Tapi apa yang dinanti oleh Dayat, Oji dan Ita pun tidak kunjung datang. Dengan rasa kecewa yang mendalam, Oji dan Ita pun kembali masuk ke dalam rumahnya dan memilih untuk langsung tidur. Sabar ya mak, Dayat lagi cari cara buat nyelesain ini semua. Maafin Dayat mak, Dayat belum bisa apa-apa sekarang, ujar Dayat yang berharap sosok arwah ibunya mendengar apa yang baru saja disampaikannya. Keesokan harinya, Dayat pun kedatangan tamu yang tidak pernah disangka-sangka olehnya. Seorang perempuan yang masih berusia sekitar 20 tahunan itu datang ke rumah Dayat atas permintaan Padibroto. Mendengar apa yang dikatakan oleh perempuan muda yang mengaku bernama Saraswati itu, Dayat pun merasa terkejut dan juga merasa senang karena Padibroto mau langsung membantunya. Kamu sekarang tinggal berempat saja sama adik-adikmu ya? Tanya Sarah sambil memandangi rumah kecil yang menjadi tempat tinggal Dayat kala itu. Iya kak, ibu saya baru saja beberapa minggu yang lalu meninggal, jawab Dayat dengan tenang. Terus kenapa kamu bisa gabung sama kelompoknya Jamal ya? Tanya Sarah yang pandangannya terus saja mengamati sekeliling rumah Dayat. Ya terpaksa sih kak, abis saya mau kerja apaan, sekolah cuma sampai kelas 2 SD. Dari kecil, makan juga giliran sama adik-adik saya, jawab Dayat yang sebenarnya merasa risih dengan apa yang dilakukan oleh Saras kala itu. Oh begitu, maaf ya Yat, bukannya Kak Saras gak sopan nih, tapi di rumah kamu ada yang masang guna-guna Yat, jadi kakak harus bersihkan dulu, ujar Saras yang membuat Dayat terkejut. Kok kakak tahu dah kalau di sini dipasangin guna-guna? Karena dari tadi kakak ngelihat ada Sukma ibu-ibu yang pakai rok panjang berwarna hitam dan baju berwarna coklat terus berdiri dan melihat ke arah rumah ini dengan wajah sedih, ucap Saras menjelaskan. Beneran kak? Tanya Dayat yang merasa sangat penasaran. Iya Yat, kakak datang ke sini buat ngilangin teluh yang ada di badan kamu dan juga menghilangkan hal-hal gaib yang ada di rumah ini. Tapi ada syaratnya. Apa kak syaratnya? Tanya Dayat yang sangat antusias sekali saat itu. Kamu bantu kakak buat numbangin usahanya Jamal, balas Saras yang sontak membuat Jamal terkejut. Ya mana mungkin kak, papi Jamal itu orang kuat, anak buahnya banyak, dan yang paling serem, dia itu sakti kak, bisa masang teluh, balas Dayat yang membuat Saras tertawa. Tenang, yang penting kamu mau bantu kakak, kalau urusan kita beres, kamu kerja ikut kakak, gimana? Seru Saras yang membuat Dayat langsung menyetujuinya. Ya udah, kamu mandi dulu sana, badan kamu bau asem, canda Saras yang membuat Dayat langsung bergegas pergi ke kamar mandi. Setelah selesai dari kamar mandi dan mengganti pakaiannya, Dayat pun kembali menemui Saras yang saat itu sedang berbincang bersama Oji, Ita dan Mia. Ketiga adik Dayat itu merasa sangat senang ketika Saras berada di rumahnya. Bahkan Mia pun terlihat tidak mau turun dari pangkuan Saras kala itu. Oh ya Yat, itu air yang di gelas cepetan deh kamu minum. Itu air obat buat ngeluarin yang ada di dalam badan kamu, ujar Sarah sambil menunjuk ke arah gelas berwarna putih yang ada di atas sebuah meja. Itu air minum biasa kok Yat. Tadi aku minta Oji buat ngambilin air itu, imbu Saras yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Dayat. Setelah Dayat meminum air yang sebelumnya telah diberi doa-doa khusus oleh Saras, Saras pun lalu memberikan sejumlah uang kepada Oji dan memintanya untuk mengajak adik-adiknya pergi ke warung. Seperti telah mengetahui apa yang akan terjadi pada Dayat, Saras pun tidak ingin Oji dan adik-adiknya khawatir dengan apa yang akan terjadi dengan Dayat kala itu. Tidak lama kemudian Dayat merasa sangat mual sekali. Tubuhnya terasa sangat dingin sekali dan tenggorokannya serasa ada yang sedang mencekiknya. Sambil terus memperhatikan Dayat yang sedang kesakitan, Saras pun terlihat membacakan sesuatu sambil mengacungkan tangan kanannya ke arah tubuh Dayat. Dayat yang masih ingat seutuhnya apa yang sedang terjadi kepada dirinya saat itu, sungguh merasakan takut yang luar biasa. Hal itu pun terjadi setelah terdengar ada suara menggeram dari dalam tubuh Dayat, yang juga terdengar jelas olehnya. Akan kubunuh kau, kembalikan aku ke dalam tubuh ini lagi, ucap suara tanpa sosok yang terdengar serak dan bersuara besar. Sebelum kau bisa membunuhku, aku akan memusnahkanmu iblis laknat, balas Saras.
dengan tatapan mata tajam ke arah Dayat. Asap putih yang entah datangnya dari mana tiba-tiba saja keluar dari dalam tubuh Dayat. Seiring dengan itu, hawa dingin yang dirasakan Dayat pun perlahan menghilang. Setelah keadaannya mulai membaik, Dayat pun langsung berlari ke arah belakang rumahnya sambil memegangi bagian perutnya. Rasa mual yang tidak tertahankan pun dilepaskan oleh Dayat, dan betapa terkejutnya Dayat ketika melihat darah kental keluar dari dalam mulutnya bersama beberapa ekor kelabang dan kalajengking. Setelah memuntahkan semua teluh yang ada di dalam tubuhnya, Dayat pun kembali membersihkan diri dan berjalan perlahan ke arah depan rumahnya untuk menemui Saras. "Teluh banyu getih yang ada di dalam tubuhmu sudah berhasil keluar, Yat. Sekarang kamu tidak perlu khawatir lagi soal itu," ujar Saras sambil tersenyum ke arah Dayat. "Sekarang kembalilah bekerja, gali semua informasi tentang usaha Jamal, dan pada saatnya nanti kita akan menghancurkan bisnis ilegalnya itu," imbu Saras yang langsung berdiri dan berpamitan untuk pulang. Setelah memahami apa yang disampaikan Saras, Dayat pun mulai menyusun rencana. Kini dia lebih memperhatikan asal barang yang datang ke rumah bekas bangunan yang dijadikan markas oleh Bang Buluk dan juga oleh Dayat sendiri kala itu. Karena selama ikut menjalankan bisnis obat-obatan terlarang itu, Dayat belum mengetahui siapakah yang membawa barang haram ke markasnya. Walau terus mendapatkan hujatan dan intimidasi dari Bang Buluk, tapi Dayat tetap tenang dan tidak sedikit pun menunjukkan amarahnya. Karena buat Dayat, Bang Buluk bukanlah target utamanya. Setelah 30 hari dari kematian Butini, sosok arwah penasaran itu pun kembali mendatangi Dayat dengan wujud yang berbeda. Sosok ibunya itu terlihat seperti orang yang masih hidup dan tidak terlihat bersedih lagi. Sosok arwah Butini pun menceritakan apa yang terjadi kepadanya setelah beliau bertemu dengan Saras beberapa waktu lalu. "Saraswati berjanji akan membalaskan sakit hati ibu, Yat," ujar Butini yang saat itu berada di samping Mia, sambil terus membelai gadis kecil yang sangat lucu itu. "Iya, Mak, kakak Saras juga udah nolongin Dayat, dan kakak Saras minta Dayat buat ikut kerja sama kak Saras kalau urusan ini sudah selesai," balas Dayat yang terus menatap wajah ibunya penuh kerinduan itu. "Emak ikut seneng dengernya, Yat. Emak percaya sama Saras, Yat. Dan emak juga percaya sama Dayat," balas arwah Butini sambil tersenyum ke arah Dayat. Mendengar apa yang dikatakan oleh ibunya, Dayat pun merasa sangat senang sekali. Dia pun terus berusaha untuk menggali informasi tentang alur dari barang-barang terlarang yang ikut diedarkannya selama ini. Setelah mengetahui orang yang mengirimkan barang-barang haram tersebut, Dayat pun melakukan pengintaian ke tingkat yang lebih tinggi. Hingga akhirnya dia mengetahui asal-muasal dari barang haram tersebut. "Pergudangan yang bersebelahan dengan dermaga itu kosong, Kak. Gak ada barang apapun di sana," ujar Dayat ketika menemui Saras di rumah Pak Dibroto. "Asal muasal barang itu ada di sebuah rumah mewah yang juga menjadi tempat tinggal Papi Jamal," ibu Dayat yang memberikan semua informasi kepada Saraswati terkait dengan bisnis yang dijalankan oleh Papi atau yang bernama asli Jamal itu. Entah memang sebuah takdir atau hanya kebetulan semata, malam itu sepulangnya Dayat dari rumah Pak Dibroto, di rumahnya Dayat telah ditunggu 4 orang dewasa, yang salah satunya adalah Bang Buluk. Karena tidak ingin dicurigai, Dayat pun bersikap biasa dan menyapa orang-orang yang sepertinya sudah lama berada di rumahnya malam itu. "Gak usah pura-pura lu, ngapain lu ngikutin mobil kuning itu sampai ke pinggir kali?" ujar Bang Buluk yang langsung mencekik leher Dayat. "Lu jadi mata-mata siapa sekarang? Gua mampusin juga lu," imbu Bang Buluk sambil melepaskan cengkeraman di leher Dayat lalu memukul Dayat sekuat tenaga. "Malam ini gua habisin semua yang lu punya. Adik-adik lu bakalan gua bakar di rumah gubuk reot ini," ucap Bang Buluk dengan amarah yang membuncah. Beberapa pukulan dan tendangan pun mendarat telak ke wajah dan tubuh Dayat. Anak berusia 15 tahun yang dewasa sebelum waktunya itu tidak dapat melindungi dirinya dari hantaman Bang Buluk yang terus membabi buta. "Lu jadi mata-matanya siapa? Jawab," tanya Bang Buluk sambil mengangkat tubuh Dayat. "Apa lu mau lihat adik-adik lu mati dulu baru lu mau ngaku?" imbu Bang Buluk yang kembali mengancam Dayat. Tapi tiba-tiba saja dari arah depan rumah Dayat terdengar suara yang menyela pertanyaan Bang Buluk tadi. Dan dari balik pohon palem besar yang berbaris rapi di depan rumah Dayat itu, muncullah Saraswati bersama seorang lelaki yang hendak menolong Dayat. Gua
Gua yang nyuruh Dayat buat ngelakuin itu semua, dan gua yang bertanggung jawab, seru Saraswati yang membuat Bang Buluk terkejut. Wah, ada perawan datang. Lumayan nih Pong, kita buat mainan, ucap Bang Buluk yang melepaskan tangannya dari tubuh Dayat. Wih, ada Wonder Woman kemalaman yang nolongin elu ya, ujar Bang Buluk sambil tertawa melihat Saras dan seorang pria mendekat ke arah rumah Dayat. Banyak ngomong lu, ujar Saras sambil mengarahkan tangan ke tubuh Bang Buluk. Entah ilmu apa yang dimiliki oleh perempuan muda bernama Saraswati itu, hingga dirinya dapat membuat Bang Buluk merintih kesakitan seperti orang yang sedang tercekik, walau dari jarak yang cukup jauh. Karena merasa mendapat lawan yang kuat, teman-teman Bang Buluk pun langsung menyerang Saraswati. Tapi serangan dari 3 pemuda sekaligus itu langsung dipatahkan oleh sosok pria yang datang bersama Saraswati. Perkelahian 3 melawan 1 pun terjadi di depan rumah Dayat. Walau terlihat tidak seimbang, tapi sosok pria asing yang datang bersama Saras itu dapat mengimbangi ketiga lawannya. Saras yang masih dalam posisinya mencekik Bang Buluk pun meminta Dayat untuk mengambil jimat yang ada di dalam saku celana milik Bang Buluk. Setelah mendapatkan apa yang menjadi pelindung dari Bang Buluk itu, Saras pun melepaskan tangannya dan bersama dengan itu Bang Buluk pun terjatuh sambil menghirup udara dengan serakahnya. Jangan dibunuh di sini Bu, kasihan Dayat, bisa-bisa dia dituduh jadi pelakunya, ucap Saras yang membuat Dayat dan Bang Buluk terkejut. Dan setelah Saras mengucapkan hal itu, tiba-tiba saja muncul sosok arwah Butini dari arah belakang tubuh Saras. Wajah pucat dari arwah Butini pun mengembarkan kemarahan yang besar dan sudah tertahan lama. Bawa tubuhnya pergi dari rumah ibu, habisin dia di tempat yang semestinya, ujar Saraswati yang membuat arwah Butini melayang menghampiri Bang Buluk. Tidak lama kemudian sosok arwah Butini pun menghilang dari pandangan mata Dayat. Dan bersamaan dengan itu, tubuh Bang Buluk pun jatuh terduduk dengan kedua mata yang sepenuhnya menghitam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Bang Buluk lalu pergi meninggalkan rumah Dayat dan ketiga temannya yang masih terlibat pertarungan dengan seseorang yang datang bersama Saras tadi. Setelah tubuh Bang Buluk tidak terlihat, Saras pun lalu membantu temannya untuk menyudahi perkelahian 3 lawan 1 itu. Dan dengan kemampuan yang dimilikinya, Saras pun berhasil membuat ketiga teman Bang Buluk itu jatuh pingsan. Bantu ikat 3 orang ini ya, seru Saraswati yang langsung membuat Dayat berlari mencari sesuatu yang dapat digunakan untuk mengikat ketiga orang pemuda tadi. Biar kita yang urus nanti, sekarang kakak izin buat nyembunyiin kroco-kroco ini di dalam rumah ya Yat, ujar Saras lagi. Iya kak, siap, atur aja gimana baiknya, balas Dayat sambil tersenyum. Untung kakak berdua datang, kalau enggak bisa jadi dendeng saya. Ini aja badan saya udah remek rasanya, imbu Dayat yang membuat Saras tersenyum. Oh ya Yat, kenalin, ini teman kakak, namanya Bang Tato, balas Saraswati yang disusul dengan uluran tangan dari Bang Toto. Malam ini 3 kroco itu gak akan bangun Yat, dia lagi mimpi indah sama teman-temannya, imbu Saras menjelaskan. Nah, biangnya kroco tadi kabur kemana kak? Tanya Dayat yang merasa heran dengan dibiarkannya Bang Buluk pergi. Ibu kamu yang bawa tubuh orang itu pergi, biar ibu kamu menyelesaikan dendamnya, balas Saras yang terlihat lelah setelah mengeluarkan banyak energi dalam perkelahiannya tadi. Sekarang kita pamit pulang dulu ya Yat, besok pagi kita kesini lagi buat ngambil ketiga kroco itu, imbu Saras setelah Dayat dan Bang Tato selesai memasukkan dan mengikat ketiga orang yang merupakan teman dari Bang Buluk itu. Setelah Saraswati dan Bang Tato pergi, keadaan pun kembali tenang dan sunyi. Dan ketika Dayat hendak menyusul adik-adiknya untuk tidur, tiba-tiba saja arwah Butini datang dengan wajah yang berseri-seri. Yat, emak udah tenang Yat, orang-orang jahat itu udah emak bikin kapok selamanya, ujar sosok arwah Butini yang membuat Dayat merasa lega. Nitip adik-adik lu ya Yat, cuma lu doang yang bisa emak andelin Yat, ibu sosok arwah itu lagi. Iya mak, emak yang tenang ya di alam sana. Entar Dayat suruh ngaji dah mak, si Oji, Ita sama Mia biar bisa ngedoain emak. Dayat juga mau mak belajar ngaji biar bisa baca Quran, balas Dayat yang membuat sosok arwah Butini tersenyum dan perlahan mendekat ke arah Dayat. Dayat pun memeluk erat tubuh ibunya penuh haru, hingga tidak terasa air matanya jatuh membasahi kedua pipinya. Setelah itu sosok arwah Butini pun berpamitan kepada Dayat.
sambil menciumi kening ketiga adik Dayat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.